Pak Dadun, Yes, sehat ya? Alhamdulillah. Insya Allah. Baik, Ustaz. Jadi gini Pak Dadun, ya. tadi itu saya ngobrol sama Ustadz Aceng ya. Ya, betul. Ngobrol sama Ustadz Aceng, terus nyebut-nyebut nama Pak Dadun. Wah. Nah, saya Jadi, coba penasaran ini. Iya, peran betul. Pak Dadun di kehidupannya Ustadz Aceng ya, untuk membangun pesantren di ini. Al-Jamani ya. Apa nih? Ya, Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Iya. Ya. Assalamualaikum, izin coba saya menyampaikan beberapa hal yang saya pahami berkenaan dengan beliau berkiprah di Al-Jamani seperti apa. Mohon maaf juga barangkali saya tidak pada kapasitas tahu seluruhnya sepertinya, tapi mudah-mudahan apa yang saya utarakan, apa yang saya sampaikan tidak ditambah, tidak dikurangi sepengetahuan yang saya miliki tentang beliau. Sekira tahun 2017 ya. Waktu itu 2017 saya ketemu beliau, dipertemukan oleh teman kami almarhum ya, kepolisian, waktu itu anggota kepolisian, salah satu rekan dekat kami namanya almarhum Pak Aldi. Panggil ayah sih lebih tepatnya begitu. Di tahun 2017 beliau sempat silaturahmi ketemu dengan saya dan berbincang sedikit banyak tentang perkembangan di Garut, terus kemudian tugas beliau dan seterusnya. Kami bertukar pikiran. Sampailah pada satu cerita, beliau mengutarakan memiliki seorang anak yang alhamdulillah saat itu sampai informasi kepada kita, kepada saya maksudnya, sudah menghafal Al-Quran. Oh gitu, ya. Masya Allah. Alhamdulillah waktu itu kagum saya seorang anak polisi gitu. Saat ini ya barangkali ada yang kemudian fokus belajar membaca atau menghafal Al-Quran. Bahkan saat itu kalau tidak lupa saya mengingat waktunya, kurang lebih beliau sudah hafal, anaknya itu putri namanya, itu udah 21 juz. Oh, Masya Allah. Udah 21 juz. Alhamdulillah di perbincangan saat ini beliau sudah hafiz ya, 30 juz ya. Masya Allah. Sudah hafiz. Dan saat ini sedang berkuliah juga di Uniga. Nah, kemudian saat itu kembali lagi ke cerita tadi, setelah dipertemukan dengan beliau, cerita anaknya di pondok pesantren, ada satu hal cerita yang membuat saya agak kaget saat itu, karena beliau bilang, panggilan kepada saya sendiri waktu itu karena memang adik barangkali, kalau dari status umur dan usia, beliau tanya kepada saya, mau bantu nggak Om gitu, karena mereka itu butuh biaya. Nah, saya kaget kan, bantu dalam kapasitas apa ya gitu, karena memang untuk listrik saja, untuk kegiatan operasional mereka itu sangat terbatas anggaran dan seterusnya. Saya bilang insya Allah nanti kita coba hadir dan kita lihat secara langsung. Mudah-mudahan kita bisa bantu sedapat yang bisa kita lakukan. Saat itu kemudian selang beberapa saat, karena kebetulan saya masih bekerja di Jakarta Pak, di Lotte Group saat itu. Nah, kemudian saya menghampiri Al-Jamani yang saat ini kita di sini, dan bertepatan saat itu saya juga diperkenalkan dengan namanya seorang Pak Aceng yang sebelumnya jauh saya tidak mengenal Al-Jamani, tidak mengenal beliau Pak Aceng dalam hal ini. Nah, terus kemudian saat itu kemudian beliau cerita tentang pengalaman membangun pondok pesantren dan seterusnya, termasuk Pak Ali juga banyak menceritakan banyak hal tentang beliau, sampai pada situasi kemudian ada kesulitan keuangan, bahkan di beberapa proyek yang memang saat ini berdiri, ya alhamdulillah atas bantuan BWA, dulu hanya memang satu lantai dan itu pun juga menyisakan banyak hutang, Pak. Oh gitu. Ya, menyisakan banyak hutang yang saya tahu. Ada salah satu bank waktu itu memang sempat juga, saya sendiri bahkan bertemu, hampir bisa dibilang aset yang belum miliki saat itu harus disegel. Karena memang cicilan atau uang prestasi barangkali cicilannya tidak tertunaikan dengan baik. Nah, akhirnya kemudian dari situ ada diskusi, kami bertiga, ada saya, ada almarhum Ayah Aldi, kemudian ada Pak Aceng, diskusi bagaimana kemudian mencari solusi terbaik. Alhamdulillah wasilahnya kemudian saya kerja di Jakarta Pak waktu itu. Saat ini sudah tidak. Di tahun 2017 kurang lebih saya masih kerja di grupnya Lotte Shopping Avenue di Jalan Kuningan Pak. Oh, di Kuningan ya? Di Kuningan, betul. Ya. Nah, bertepatan memang kami kerjasama dengan BWA untuk gerai Pak waktu itu. Untuk gerai BWA, jadi ada musola 4 kalau tidak salah saat itu. Nah, keempat-empatnya itu BWA fundraising lah, atau mungkin kemudian semacam nyari wakif atau kemudian penggalangan dana dan lain sebagainya. Dan dalam hal ini Lotte memfasilitasi karena memang musola itu banyak digunakan oleh tamu atau customer atau umat-umat yang ingin berkegiatan ibadah di sana, sholat dan seterusnya. Nah, di pertemuan berikutnya ya mungkin singkat kata barangkali ya, kemudian karena saya punya bekal informasi di Al-Jamani ini perlu banyak kesulitan dan lain sebagainya, saya teringat waktu itu
ada salah satu petugas dari BWA, Pak Rudi namanya Pak, Iya. kalau tidak salah saat itu. Terus kemudian kami diskusi kecil mengenai masalah di Al-Jamani, disarankan untuk langsung disampaikan kepada direktur, Pak Ustadz Ihsan waktu itu. Dan alhamdulillah kadarullah ya, Pak Ihsan pada saat itu berkesempatan atau maksudnya berkenan untuk ketemu dengan saya langsung saat itu. Untuk pertama kali saat itu saya sampaikan dengan beberapa kesulitan, keadaan dan seterusnya. Tersampaikanlah kita juga memang ada hutang di bank saat itu yang bangunan pertama masih menyisakan ya dan seterusnya. Nah, sekiranya barangkali saat itu kemudian ketemu dengan beliau dan alhamdulillah di luar dugaan kami, termasuk ayah barangkali dan termasuk Pak Aceng juga, BWA bersedia tuh. Ya, gitu. luar biasa ya. Saya tidak tahu ini apa ya jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, doa-doa beliau barangkali, anak-anak pesantren yang di sini hafiz Quran dan lain sebagainya, doa-doa dari orang tua dan terus kami hanya wasilah saja saat itu. Ya, Pak Ihsan, Ustadz Ihsan saat itu juga alhamdulillah kemudian menyetujui dan berkenan hadir, Pak. Alhamdulillah melihat ya kami tidak mau dalam kapasitas ya apa ya namanya ingin realnya aja gitu loh, kondisi yang sesungguhnya adalah karena saya hanya mengantarkan informasi, tidak ada insya Allah tidak ada kepentingan apapun saat itu. Nah setelah kemudian pada gilirannya Pak Ihsan hadir, kemudian beliau melihat kondisi gedung ini, fisik ini, dan dapat cerita langsung dari Pak Aceng mengenai hutang piutang di bank, terus kemudian kesulitan operasional dan seterusnya, bahkan kehidupan rumah tangganya juga terganggu karena seluruh aset saat itu. Ya, saya masuk barangkali mungkin ke situasi di mana yang saya kenal tentang sosok Pak Aceng sendiri. Memang ya saya coba jelaskan, beliau ini dulunya pengusaha, Pak. Pengusaha? Ya, dulunya pengusaha. Ya. Jadi sepengetahuan saya beliau bukan hadir dari seorang ustadz kemudian membuka pondok pesantren. Walaupun memang orang tuanya yang kami tahu itu setelah cerita dari beberapa informasi yang kami dapat dari ayah atau dari Pak Aceng juga atau dari lingkungan, akhirnya saya mengenal lingkungan di Al-Jamani. Memang papahnya sih memang orang tuanya Pak Aceng maksud kami, beliau itu memang memiliki pondok pesantren, tapi beliau tidak meneruskan itu, lebih kepada fokus kepada bisnis. Karena memang ya barangkali lebih menarik karena banyak uang dan seterusnya ya pada saat itu. Akhirnya beliau bisnis, tapi sejalannya waktu, sepemahaman dan sepengetahuan saya saat itu ada sepenggal cerita nih yang luar biasa. Nah, sebelum kemudian beliau membuat Pondok Al-Jamani seperti saat ini yang kita ketahui, dulu beliau tuh pelaku bisnis serok, ya alat-alat dapur lah, bahasa kami dapur. Serok ya. Kami itu menyampaikan, mungkin bahasa awam kami itu serok lah gitu, kayak buat ibu-ibu masak di dapur, ya centongan, ya saringan dan lain sebagainya. Nah, beliau pengusaha itu saat itu. Sukses lah, kalau tidak salah sepengetahuan kami ada 4 kendaraan. Beberapa lahan tanah gitu saat itu. Terus kemudian ya tanah garapan lah, kalau di kampung kan ada sawah, ada kebun gitu ya Pak. Nah itu semua habis dijual untuk pondok ini. Sepengetahuan saya begitu. Karena ya ada sebuah cerita di balik itu juga, beliau itu dapat mimpi gitu ya. Ya semacam mungkin diingatkan lewat wasilahnya mimpi untuk anaknya hafiz Quran gitu. Tapi ternyata memang sejalannya waktu tidak menemukan pondok pesantren yang bisa kemudian cepat untuk menghafal Al-Quran dan lain sebagainya. Ya karena mungkin mimpi itu barangkali tergeraklah beliau kemudian untuk belajar bagaimana kemudian memberikan pengetahuan pengalamannya untuk bagaimana menghafal Al-Quran. Waktu itu beberapa orang atau kemudian tetangga lah, anak-anak tetangga di sini, dia coba belajar bagaimana kemudian pendekatan metode untuk menghafal Al-Quran dan lain sebagainya. Sampailah pada kemudian yang saya tahu waktu itu ikut lomba ke Telkom Bandung, Pak. Itu menang gitu. Gitu. Nah, saat itu jadi mungkin tambahlah mungkin tanggung jawab beliau di situ. Kiprah yang tadi kembali lagi memang sudah banyak aset dijual dan lain sebagainya karena kekurangan itu ya berujung pada menghutang dan seterusnya gitu. Sampai ya alhamdulillah saat ini berkat bantuannya BWA kita sudah menyelenggarakan, sudah membuat gedung ini megah seperti saat ini ya Pak. Iya, betul. Waktu itu satu lantai, hutangnya juga ke bank kalau tidak salah mungkin sekitar 250 juta yang kami tahu. Terus kemudian ini bangunan sudah dibantu sama BWA untuk 2 bangunan, ada 2 lantai maksudnya. Terus kemudian juga untuk Ahwat juga, Ikhwan. Tapi memang waktu itu Pak Ustadz Ihsan bilang kepada kita, menyampaikan sebaiknya memang harusnya tidak bertempat di sini. Maksudnya satu kompleks lah atau satu kawasan untuk putra sama putrinya.
Nah, karena keterbatasan anggaran, dana dan seterusnya, memang sejauh ini kita masih menggunakan lahan yang sama.